Apakah Hindu memiliki keyakinan tentang surga? Kenapa kita jarang bicara tentang surga? Iya. Dalam upakara yang cukup banyak ini, bahkan dalam upakara Ngaben, kata-kata surga jarang disebut. Kenapa, Pak? Bagaimana dengan para resi atau filsuf Hindu? Apakah mereka tidak pernah mengajarkan umat tentang surga agar kita berbuat baik? Terus di dalam surga Hindu apakah ada makan, minum, hubungan suami istri, Pak? Iya. Itu. Bapak, Ibu, umat Dharma, saya Putu Suarsana dan sebelah saya Pak Ngakan Putu Putre. Kami melanjutkan obrolan Dharma yang sebelumnya, dan pada episode yang ke-14 ini akan membicarakan tentang surga. Untuk bagian pertama dengan tema ada apa di surga Hindu. Kepada narasumber, Om Swastiastu Pak Ngakan. Swastiastu Pak Putu. Apa kabar? Sehat, Baik, Pak? sehat, Pak. Pak Ngakan, apakah Hindu memiliki keyakinan tentang surga? Kenapa kita jarang bicara tentang surga? Iya. Dalam upakara yang cukup banyak ini, bahkan dalam upakara Ngaben, kata-kata surga jarang disebut. Kenapa, Pak? Iya, oke, iya. Emang begitu, Pak, ya, jarang sekali kita ngomong surga ini. Saya kira ada dua sebabnya itu ya. Yang pertama, upakara-upakara itu kan disebut yajna, korban suci kan. Itu untuk membayar hutang rene kan, hutang kepada Tuhan, hutang kepada para maharishi, kepada leluhur, kepada sesama manusia, dan juga makhluk-makhluk di bawah manusia ya, seperti hewan dan tanaman dan bumi. Ini kan semua terkait dengan kehidupan kita. Jadi karena itu adalah utang, bayar utang, tentu kita tidak meminta upah gitu. Sama dengan kalau kita ada utang di bank, setelah kita bayar kredit itu nggak ada upah dari bank kan begitu. Jadi tidak pernah kita memikirkan tentang upah surga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, surga itu hanya tujuan sementara itu, bukan tujuan tertinggi. Jadi tujuan tertinggi kita adalah moksa. Mungkin dua sebab itu yang menjadi alasan kenapa orang-orang Hindu jarang sekali ngomong tentang surga gitu, Pak. Apa baik buruk, untung ruginya kalau kita tidak bicara atau mengharapkan surga, Pak? Iya, jadi semua ada untung ruginya, Pak. Iya. Bilang rugi dulu ya. Ruginya itu kita jadi kurang berminat mengetahui surga Hindu seperti apa sih gitu. Ada antropolog orang Amerika yang namanya Clifford Geertz mengatakan begini. Contohnya orang Bali lah ya. Dia bilang orang Bali itu melaksanakan agamanya itu secara langsung gitu, dengan upakara-upakara, dengan tindakan-tindakannya. Jadi tidak memiliki tantangan niskala lah, tantangan filsafatnya nggak ada. Kita melaksanakan upakara tapi tidak pernah bertanya apa sih tujuan, maksudnya ini apa ya. Atau maksud juga tidak membahas tentang surga neraka itu. Yang penting kita sudah kerjakan, sudah selesai gitu. Itu ruginya ya, kita kurang tahu bagaimana surga Hindu gitu. Jadi samar-samar lah itu. Tapi untungnya ada dua itu. Yang pertama, kita itu jadi bukan jadi orang pemerih. Kalau misalnya kita tiap upakara sedikit ngarepin ke surga gitu ya, tiap berbuat baik surga itu seperti pemerih itu. Iya. Seolah kita ini transaksi sama Tuhan, kan berdagang sama Tuhan gitu, dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Gitu. Itu jadi kita terhindar sebagai orang pemerih. Iya. Yang kedua itu kita tidak memberikan fokus perhatian yang besar kepada dunia lain itu kan, setelah kematian itu kan. Nggak ngarap-ngarap, wah kapan nih kita dapat surga, dapat rumah gede begitu kan, dapat hidup mewah, dapat istri yang cantik, itu jarang lah kita mikirin ke situ. Yang penting kita fokus ke hidup kita sekarang di dunia ini. Melakukan subha karma lah, perbuatan-perbuatan baik,
tanpa memikirkan hasilnya. Yang penting prosesnya. Kita berbuat baik, fokus pada proses. Jadi makin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, makin banyak orang yang mendapat akibat dari perbuatan kita itu sudah bagus, itu sudah membuat kita bahagia tanpa harus memikirkan hasilnya. Jadi kita fokus ke dunia ini, tidak memberikan perhatian yang banyak kepada dunia setelah kematian itu. Itu saya kira untungnya dua kalau kita tidak ngomong-ngomongin surga setiap saat gitu. Pak, terus bagaimana dengan para resi atau filsuf Hindu? Apakah mereka tidak pernah mengajarkan umat tentang surga agar kita berbuat baik? Iya, sebenarnya sih yang sering disebutkan itu oleh para resi filsuf Hindu itu adalah tentang perwujudan diri gitu. Self realization lah bahasa Inggrisnya gitu. Maksudnya apa sih? Ini kan bahasa yang abstrak ya, orang awam nggak tahu juga. Itu artinya yang dipentingkan itu adalah jiwan mukti lah. Orang Jawa bilang kan manunggaling kawula Gusti. Bagi kita itu yang penting bagaimana mewujudkan jiwa kita yang suci itu dalam tindakan-tindakan kita, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi itulah artinya perwujudan diri atau self realisasi itu. Jadi jarang juga dia ngomong surga, yang penting bagaimana kamu mewujudkan dirimu di dunia ini gitu. Itu Pak. Kalau begitu, untuk apa perlu ada surga Pak? Nah ini terkait dengan karma itu Pak. Jadi karma itu otomatis ada hasilnya kan Pak. Kalau kita berbuat baik itu hasilnya bisa dua itu, di dunia skala ini dan juga dunia niskala itu Pak, dunia rohani kan. Nggak usah dipikirkan, ya pasti akan ada hasilnya gitu. Jadi untuk reward lah bagi perbuatan baik kita gitu Pak. Terus ada orang mengatakan bahwa surga itu adalah suatu keadaan dan bukan suatu tempat. Apakah benar demikian Pak? Ya sebenarnya sih ada kebenaran sedikit saja gitu. Jadi yang pasti itu memang tempat disebutkan dalam Weda kan. Kalau keadaan itu ya mirip kali ya. Semacam pantulan dari surga di situ ada juga di dunia ini. Contohnya begini Pak ya. Kalau orang lagi bahagia kan dia bilang oh, kayak di surga nih kan. Tapi itu kan nggak abadi, sebentar bisa berubah itu kan. Setelah bahagia sebentar, besoknya atau mungkin hari itu juga jam berikutnya sudah susah kan. Seperti surga neraka itu cepat banget berubah. Contohnya begini Pak ya. Misalnya waktu kita tamat SMA kan dapat nilai bagus kan. Senang sekali kan Pak. Bahagia kan itu. Wah ini surga nih gitu. Tapi saat itu juga kita berpikir, aduh orang tua saya ini nggak mampu, saya nggak bisa kuliah nih, sedih banget kan. Itu kan neraka kan begitu, cepat banget berubah itu. Jadi kalau keadaan itu sepertinya terlalu relatif, subjektif. Gitu. Ya seolah-olah surga sih mungkin juga, seolah-olah sebagai bayangan dari surga sebenarnya. Gitu. Atau contoh yang kasar lah, misalnya pejabat tinggi yang korup gitu kan, begitu dapat sogokan sekian miliar dia kan, seneng banget itu kan, terus bisa beli apa-apa gitu kan. Ya. Tapi teman-teman ditangkap KPK kan, jadi neraka juga kan, malu tuh jatuh gitu kan. Jadi sangat subjektif lah gitu. Lagi pula kan kita di dunia ini susah membedakan antara senang dan bahagia tuh Pak ya. Senang, pleasure dan bahagia kan happy itu susah ya. Kalau senang itu biasanya berkaitan dengan pemenuhan keinginan tubuh kita kan. Makan enak, terus apa, jadi orang terkenal, kaya raya gitu kan, semua dengan tubuh itu kan. Dipenuhi keinginan kamu kita itu kan senang. Tapi bahagia itu kan berkaitan dengan jiwa kita kan. Misalnya kita menolong orang yang susah itu kan rasanya bahagia gitu kan. Atau misalnya ada orang yang menemukan obat COVID, pasti bahagia tuh Pak kan, karena bisa menolong orang. Nah sering kita tidak bisa membedakan antara senang dan bahagia itu. Kalau bahasa Sanskertanya senang itu preya gitu, atau pleasure lah, plesir gitu. Kalau bahagia itu sreya gitu, sriyam gitu, atau
joy bahasa Inggrisnya, atau happiness atau ananda dalam bahasa Sanskertanya. Jadi sering kita tidak bisa membedakan mana sih senang, mana sih bahagia. Kalau dibilang keadaan sih ya saya kira hanya seolah-olah saja gitu. Gitu Pak. Terus di dalam surga Hindu apa ada makan, minum, hubungan suami istri Pak? Iya. Itu kita kembali ke hakikat yang abadi itu apa sih Pak? Kan jiwa ya. Iya. Jadi makan, minum, seks itu kan kebutuhan badan. Iya. Waktu kita mati, badan kan ditinggal di bumi sini kan, Iya. jadi macam mau butuh lagi yang terus hidup di sana ya jiwa. Ya karena yang ada di sorga itu adalah jiwa, tentu tidak perlulah makan, minum, seks itu kan. Nggak ada itu di dalam Weda, nggak disebut ada begitu. Dan logikanya karena nggak bawa badan ke situ kan untuk apa gitu. Nggak ada situ. Jadi tidak ada kenikmatan tubuh di surga Hindu Pak? Oh enggak, malah begini Pak ya, kalau di dunia ini kan boleh itu kama itu kan, tapi harus didasari oleh dharma kan. Iya. Ada di Manawasi Dharma Sastra itu ya, di dunia ini pun kita itu harus mengendalikan nafsu seks kita itu. Kalau tidak terkendali itu bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam kehinaan, bisa menghambat evolusi spiritual kita. Jadi harus hati-hati. Kamu sutra ya begitu kan. Seks itu boleh, tapi kalau berlebih-lebihan nanti kamu akan kehilangan kehormatan di depan orang-orang baik gitu. Tetap diperingatkan. Apalagi di sana kan nggak ada itu. Gitu. Jadi apakah semacam peringatan atau kritik tentang surga? Iya, kan itu juga kan tadi saya kira Kama Sutra itu peringatan juga untuk surga. Dan surga yang isinya tempat memuaskan kama itu kan. Iya. Banyak kritik juga, ada kritik yang keras lagi. Tapi saya kira nggak usah disebut di sini lah, terlalu keras juga, nggak enak mengatakannya. Saya ambil yang moderat lah. Ada seorang mantan pastor namanya Dr. Fran Dahler gitu. Dia mantan pastor ya, tapi mengkritik juga surga begitu itu kan seperti apa sih, seperti pikiran anak-anak. Itu agama yang belum dewasa lah begitu. Itu khayalan bukan kenyataan kan. Jadi beliau malah bilang ya surga neraka itu ya di dunia ini. Jadi keadaan lah gitu kan. Kalau kita lagi bahagia itu surga, kalau perang itu neraka gitu. Beliau berpendapat itu ya keadaan di dunia ini. Ada lagi yang menarik itu ya. Siapa namanya penyair kita yang terkenal, Khairil Anwar juga mengkritik tentang surga. Saya baca ya, bagus juga puisinya. Oke. Ini puisinya dia, bagus nih. Jadi dia katanya disuruh jadi orang saleh, nanti kamu akan dapat surga. Tapi dia ragu-ragu dengan surga itu. Saya ambil sepotong sajaknya begini. Puisinya begini bunyinya. Tapi ada suara menimbang dalam diriku, nekat mencemuh. Bisakah kiranya berkering dari kuyup laut biru, gamitan dari tiap pelabuhan bagaimana? Lagi pula siapa bisa mengatakan pasti di situ di surga memang ada bidadari. Suaranya berat, menelan seperti Nina, punya kerling seperti Yati katanya. Jadi dia ragu-ragu, ada surga begitu apa enggak? Gitu. Ini emang nakal juga penyair ini, Pak. Oke, Pak. Terus dalam Weda katanya ada beberapa jenis surga. Ada Siwaloka, Indraloka, Wisnuloka, atau Waikunta. Katanya Waikunta ada di planet tertinggi. Bagaimana itu, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau Weda itu cuma menyebut satu saja. Surga itu tempat para leluhur lah, Pitraloka kan. Itu tempatnya para pahlawan, para kawi gitu, Pak. Bahkan para penemu juga itu di surga itu, penemu yang bermanfaat itu di surga tempatnya. Jadi cuma satu surga Weda itu. Tapi Purano Pak ya. Kan banyak Purano itu kan.
Siwa Purana misalnya menyebut itu Siwa Loka. Wisnu Purana menyebut Wisnu Loka atau Waikunta. Tentang Waikunta ini tempat tertinggi itu kan ada sampradaya lah itu. Hare Krishna itu yang mempromosikan bahwa peta dia kemana-mana ini loh. Waikunta ini tempat tertinggi gitu. Di planet tertinggi katanya. Saya kira ini ada dua kesalahan berpikir itu. Pertama, cara berpikir skala kan di bawah teknis skala gitu. Kalau planet bumi atau bintang-bintang itu kan di dunia materi ini kan, dunia skala kan. Di dunia skala itu tidak ada planet begitu kan. Nanti ada planet, ada benua, ada pulau lagi. Ada batas-batas gitu. Itulah kesalahannya ya, pertama. Yang kedua, dia anggap Purana itu sebagai Weda. Padahal kan tempatnya di bawah nomor 4 itu. Jadi kalau ini salah, ini yang benar gitu. Tidak boleh dia menggantikan Weda. Jadi ada dua kesalahan berpikirnya itu kan. Dunia rohani, dunia jiwa itu digambarkan sebagai dunia materi, itu salah ya. Yang kedua, dia menganggap Purana itu menggantikan Weda. Jadi salahnya dua lah itu. Jadi menurut saya itu nggak usah terlalu ditanggapi, tapi perlu dikoreksi. Iya. Gitu. Ya, Bapak Ibu Mas Dharma, demikian obrolan Dharma tentang surga bagian pertama kita akhiri. Tunggu obrolan Dharma tentang surga bagian kedua. Sukses. Om Santi, Santi. Om